Shalom, jumpa lagi dengan saya Stephen Matthew di dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Tema renungan kita pada hari ini adalah cara memperoleh hidup yang kekal. Ayat yang menjadi bahan renungan kita diambil dari Markus 10 ayat 17-22. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian, datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Ada beberapa hal menarik yang bisa kita amati dari ayat bacaan kita hari ini. Yang pertama, ketika ada seorang kaya menyapa Yesus dengan menyebutnya sebagai guru yang baik, Yesus malah bertanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Kesan yang saya dapat setelah membaca ayat ini adalah Yesus seakan-akan menolak disapa sebagai guru yang baik. Malahan Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Namun kalau kita lebih teliti lagi, sebenarnya di ayat ini Yesus sedang menantang pemahaman si orang kaya akan Allah. Dengan menyapa Yesus sebagai guru yang baik, berarti si orang kaya itu seharusnya mengakui bahwa Yesus adalah Allah, karena sesungguhnya hanya Allah yang baik. Di sini kita melihat ada dua figur berhadapan. Figur manusia yang membutuhkan hidup kekal dan figur Allah yang memiliki hidup kekal. Manusia yang membutuhkan hidup kekal bertanya kepada Allah yang memiliki hidup kekal. Pertanyaannya, apa yang bisa manusia lakukan untuk memperoleh hidup kekal itu? Seakan-akan manusia memiliki posisi yang setara dengan Allah, dan manusia hendak menawarkan kebaikannya untuk memperoleh hidup yang kekal. Belajar dari ayat ini seharusnya kita sadar bahwa kita, manusia yang berdosa, sama sekali tidak layak untuk bertanya pada Allah seperti itu. Memangnya apa kehebatan kita bisa tawar-menawar dengan Allah? Hal kedua yang menarik adalah ketika orang kaya itu bertanya, "Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawab, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Ketika orang kaya menyatakan bahwa semua perbuatan baik itu telah ia lakukan sejak masa mudanya, Yesus menambahkan jawabannya dengan berkata, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ada hal yang penting dalam ayat ini, yaitu jual harta, bagikan pada orang miskin, datanglah kemari dan ikutlah aku. Di sini Yesus hendak mengajarkan bahwa untuk memperoleh hidup kekal, kita tidak bisa hanya melakukan kebaikan, tetapi kita harus memilih siapa yang menjadi Tuhan kita. Harta kekayaan atau Yesus? Harta kekayaan tentu bisa menjadi sarana untuk memuliakan Allah. Namun, jika kita menyandarkan kehidupan kita hanya pada harta kekayaan atau perbuatan baik semata, maka ini berarti kita menjadikan harta dan perbuatan baik sebagai Tuhan kita. Artinya, kita menolak menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Matius 6 ayat 24 mengatakan, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan,
Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi, jika dalam Markus 10 ayat 21 Yesus menyarankan si orang kaya untuk menjual harta dan mengikut Yesus, ini berarti Yesus menantang si orang kaya itu untuk memilih siapa yang menjadi Tuhan baginya. Di ayat 22 dinyatakan bahwa orang kaya itu gagal menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Hatinya lebih memilih harta kekayaannya yang banyak ketimbang menjadi murid Yesus. Di sini lagi-lagi kita dipertontonkan pada suatu ironi. Si orang kaya ingin memperoleh hidup kekal, tetapi tidak mau menerima Allah, sang pemilik hidup kekal tersebut. Jadi, mau menerima berkatnya, tetapi tidak mau menerima pemilik berkatnya. Berapa banyak di antara kita juga sama seperti itu. Seringkali kita berdoa, meminta berkat dari Tuhan, tetapi kita tidak mau taat akan perintah Tuhan. Hidup kekal hanya bisa didapat jika kita menjadikan Yesus yang adalah pemilik hidup kekal tersebut sebagai Tuhan kita. Pertanyaan lebih lanjut. Jika hidup kekal hanya dapat diperoleh dengan kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, bukankah ini berarti hidup kekal merupakan buah dari pilihan kita sebagai manusia menjadikan Yesus Tuhan? Bukankah ini berarti hidup kekal didapat akibat hasil usaha manusia? Untuk menjawab hal ini, kita perlu membaca lanjutan Markus 10 ayat 23 sampai 27. Di ayat 23 sampai 25, Yesus berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Melalui ayat ini, Yesus hendak menyatakan bahwa manusia tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah sebagaimana tidak mungkin terjadi seekor unta melewati lubang jarum. Ketika para murid menjadi gempar dan bertanya, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus menjawab di ayat 27, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Dengan kata lain, Yesus menyatakan bahwa masalah hidup kekal itu adalah anugerah Allah, bukan karena usaha manusia. Jika kita bisa percaya dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan, itu pun merupakan anugerah Allah. Karena bagi manusia, hal itu tidak mungkin, tetapi segala sesuatu mungkin bagi Allah. Allah berotoritas penuh menentukan siapa yang memperoleh hidup kekal. Pertanyaan untuk kita renungkan. Yakinkah Anda bahwa Anda termasuk ke dalam umat pilihan yang menerima anugerah hidup kekal? Apa yang menjadikan Anda yakin akan hal ini? Demikian renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.